gempa nih, dia tuh buka tutup. Jadi kayak makan, kayak bumi lagi makan yang di atasnya. Jadi gini nih, ngek. Nah satu lagi nih, ibu-ibu suaminya hilang di teras. Jadi kan pas gempa ini kebelah bumi, lakinya tanah tuh kebelah ya Mas ya? Kebelah, bukan kebelah lagi, naik lagi nih. Nah, gue pas jalan ke rumah ibunya, nih jalan rata nih, rumah ibunya di atas. Jadi kayak grok gitu loh. Jadi kan dia kecil gini, jadi pas tsunami gini, daya hantamnya itu lebih gede, lebih kencang. Karena dia terpusat gitu kan, jadi mengecil gitu kan. Iya. Akhirnya jalan terus sampai ke Bogor. Nah, kita nggak tahu alamatnya nih. Makanya dikasih tahu daerah Bogor aja. Kan Bogor luas itu ya. Ini Bogor kan maksudnya Bogor. Iya, nah, kita nggak tahu alamatnya di mana, gimana. Pokoknya daerah Bogor. Kita jalan udah sampai jam 7 jam 8 lah. Ya udah deh, kita coba ini aja sekalian buat ambil gambar kan. Kita berhenti tuh di depan gang, random aja. Ada bapak-bapak lagi pakai sarung kayak dari masjid. Nanya, "Pak, mohon maaf Pak, dekat daerah sini ada ini nggak orang yang ngajar di kampus ini jadi dosen?" "Ada Mas, di dalam." Iya. Nah itu sih gue merinding gitu. Nah kita misalnya Bogor nih luas. Kok kebingungan, lu randomnya berhenti di depan ya? depan gang orang nih, jalan orang. Terus tanya, "Ada nih Mas di dalam rumahnya?" Wah itu kan langsung ibu bapaknya langsung histeris lagi gitu, ngerasa ada pencerahan. Akhirnya kita masuk ke dalam, tanya-tanya lagi ada. Cuma pas kita tanya lagi ke masjid, lagi sholat isya. Yaudah kita sholat isya juga, kita tungguin dosennya. Temu dosennya cerita. Pas cerita ternyata itu anak nggak pernah nyampe ke rumah dosennya. Ya dia nggak tahu tuh. Ya kita juga nggak tahu kan, namanya ikhtiar kan. Nggak bantuin orang. Berarti tapi dosennya udah dikasih tahu, anak saya kenal juga. Ya kemungkinan besar ya mungkin pas lewat pantai, pinggir laut itu, pantai itu jam segitu hilang. Tapi ya nggak tahu sih, gue juga nggak kontak-kontakan lagi sama keluarganya, udah ketemu atau belum. Karena kan pas kejadian kan banyak yang dievakuasi tuh. Kadang dievakuasi randomnya panik. Ada yang kepisah dari keluarganya kan, kalau di berita tuh ada yang tiba-tiba nyasar di Bekasi, ada yang di mana tiba-tiba jauh-jauh tuh karena panik doang, terus naik dan ngarepin keluarga juga naik, ternyata enggak gitu. Tuh anaknya nggak ketemu tuh. Terus ada lagi yang suaminya tuh, itu kan satu orang tuh. Beda keluarga nih. Beda keluarga. Nah satu lagi nih, ibu-ibu suaminya hilang. Tapi masih di Palu, Mas? Masih di Palu. Suaminya hilang di teras. Jadi kan pas gempa ini kebelah bumi. Lakinya tanah tuh kebelah ya Mas ya? Kebelah. Bukan kebelah lagi, naik lagi nih. Nah, gue pas jalan ke rumah ibunya, nih jalan rata nih. Rumah gue di atas. Jadi kayak grok gitu loh. Kayak avatar pengendali tanah gitu loh. Itu kebayang. Grok gitu. Kayak film 2012 bener berarti ya? Iya betul kayak gitu. Terus si suami lagi di teras ketika kejadian. Lah pas lagi maghrib, dia udah paksa lagi nungguin maghrib kayaknya. Lagi ngeteh, pakai sendal doang. Si ibunya lagi jemput anaknya kalau nggak salah tuh. Tiba-tiba gempa, rumahnya keangkat, terasnya kebelah. Langsung. Kemungkinan kata istrinya, karena di teras cuma ada sendal lakinya satu. Bisa sendal. Nah akhirnya kan kita bilang mau mbak bantuin. Nah terus ibunya ini kan dia dulu waktu kuliah dia mapala tuh. Jadi dia punya junior minta bantu galiin tanahnya. Iya. Takutnya nggak ini. Ya hari kita sore-sore tuh masuk kan ke teras kan udah nggak bisa dimasukin karena harus masuk dari dalam juga udah pernah patah-patah rumah itu. Masuk tuh kameramen tuh masuk. Terus kameramen syuting ke lubang itu, kameramennya kayak ngeliat orang ini beneran. Ngeliat apaan Mas? Kayak ngeliat ada tangan gitu ngelambai-lambai minta tolong. Tangan doang? Iya. Tangan doang? Iya kayak gini-gini.
tangan doang gitu kayak muncul. Iya kan di lubang gitu, lubangnya kuburan gitu. iya kan kebelah nih. Gua pikir ada orang. Nggak keluar, tangannya nggak keluar. Jadi dari dalam. Gue pikir ada orang. Iya, enggak tangan doang Mas, kayak apa? Dari kuburan gitu. Terus, apa? Bangkit dari kubur gitu. Iya, kayak bangkit dari kubur. Nah, Tangan muncul. tangan nggak muncul. Jadi kan dia Kameramen masuk. tanah kebuka nih. Terasnya dia masuk dari dalam kan, berarti dari ruang tamu gitu kan. Dari jendela dia ngeliat gini kan. Nah kan ke buka gitu tanahnya tuh. Dia kayak di dalam kayak ngeliat ada yang gini. Langsung mundur tuh kameramen tuh kaget. Kaget gitu. Dia kelar baru cerita tuh. Ya, kalau masih hidup gimana? Nah itu tuh lagi digali. Oh, lagi gali. Kalau orang, kalau bukan. Oh iya sih. Ya gali juga kan cuma sebatasnya doang kan. Itu kan buset. Jadi Dalam banget Mas, 15 meter ada itu. jadi kalau kata orang sana pas kebelah itu kayak apa ya? Ini tanah kebelah nih. Gempa nih. Dia tuh buka tutup. Jadi kayak makan kayak bumi lagi makan yang di atasnya. Jadi gini nih, Pas gempanya. Ih pas gempa, pas likuifaksi itu, kebelah nih. Begini nih dia nih. Makanya rumah ada yang hilang, ada yang. Gue baru tahu. Ya, kayak gempa di film-film aja, bukan Iya. gempa yang kayak kita sering Bukan rasain. gempa itu, gempa parah sih emang. Likuifaksi juga kan. Jadi, ya akhirnya digali ya nggak ketemu lah karena udah dalam banget kan. Cuma yang penting ada. Baru gambar suatu cerita. Iya ada ikhtiarnya. Karena tuh di situ tuh tanahnya kan berputar ya. Likuifaksi itu jadi ini getar nih. Ini kampung A di sebelah kiri, ini kampung B, bisa pindah. Iya. Tukeran. Di tengah-tengah kota bisa ada ini. Pohon kelapa banyak. Oh iya. Ngegeser gitu. Kayak tsunami Aceh kan yang kapal gede banget. Iya. Nah kalau ini tanah getar tuh. Dan gue juga ngerasain tuh, gue injek tanah itu kayak. Ngek gitu. Iya kayak gemoy. masih iya. Kayak apa ya gemoy-gemoy gitu. Dan bawahnya masih banyak mayat belum ketemu. Iya Mas, kan tadi bilang tanah. Oh di bawah di dalam ini. Di dalam tanahnya. Yang di dalam lubang tadi itu. Karena kan di dalam tanah itu udah banyak rumah-rumah. Rumahnya udah keisap semua. Turun semua. Nah, terus ada juga yang cerita tuh bapaknya tuh dia kehilangan istrinya. Hilang istrinya di rumah, pas lagi di rumah tuh. Kan di daerah Kebuka yang parah itu kan ada namanya daerah Petobo sama Balaroa tuh, di Palu tuh. Jadi gue lupa rumah di Petobo apa di Balaroa gitu. Pas gue kesana juga rumah udah jalan udah rata tuh. Ini jalan utama nih. Pas mau ke kampungnya nih, wah kayak kena meteor. Kayak ada bekas cekungan yang gede banget udah kayak jadi danau kali. Dia cerita pas kejadian gempa tuh rumahnya kehisap. Kehisap tuh rumahnya, dia cuma bisa nyelamatin anaknya. Dia nyelamatin anaknya keluar dari rumah tuh dia nyebol internet. Apa Mas? Plafon dijebol sama dia kan udah makin turun tuh. Dijebol sama dia naik ke plafon, dia cerita tuh, terus anaknya dijepit di kakinya dia gitu tuh. Kalau udah plafon kan udah genteng tuh. Genteng, dibongkar sama dia gentengnya. Pas dibuka nih kan atap nih, ini udah tanah nih. Ya, dia kan di sana juga yang banyak meninggal karena kebakar juga. Jadi pas rumah ini ya dari gas dari apa. Jadi pas dia keluar itu dia udah dikelilingin api itu. Dari rumah-rumah yang udah kehisap. Iya. Gila. Jadi pas dia buka, wah kata dia. Dia di bawah tanah tapi banyak api bisa. Enggak, dia kan di rumah kan hisap nih. Masih setengah. Iya masih setengah nih, dia kabur dari plafon, jebol genteng, pas dia naik ke atas, ngeliat ke atas, keliling dia udah api. Udah api yang, wah kata dia udah kayak di neraka Mas. Gitu. Ya walaupun gua gak tahu dia pernah ke neraka apa enggak ya. Enggak malu, dia bawa anak lagi. Dia ngamatin anaknya. Nah ini juga gua nyari tuh sampai ke atas gunung tuh. Karena dia cerita dia udah nyari istrinya tuh ke hampir semua pengungsian. Nggak ada, kecuali yang di daerah atas daerah gunung. Kita udah anterin ke sana tapi nggak nyampe. Karena jalanannya tuh makin lama makin kecil tuh buat mobil. Karena dan kirinya jurang, enggak emang jalurnya.
Karena bahaya akhirnya kita putar balik lagi aja. Iya itu sih. Itu lebih horor daripada. Iya itu sih lebih horor tuh lebih ke bukan ke mistis, lebih ke emang Melihat kejadian serem, alam, kejadian melihat alam kejadian itu alam lebih yang nyata di gitu. depan mata. Itu lebih nyata itu. Udah pasti lu bisa jadi korbannya gitu. Hancur. Dan di sana juga ngerinya kan ini. Pas kejadian itu kan banyak yang penjarahan juga. Oh iya, Orang manfaatin kejadian. Iya. Rumah ditinggal, harta benda ditinggal. Oh, iya. Banyak kejahatan juga. Nah, gue ngalamin juga tuh sama teman gue. Jadi kan jalan nih mau ke rumah salah satu inilah narasumber kita nih. Jalan, nah jalannya keputus nih. Jadi lumpur dah, nggak bisa dilewatin, lumpur aja udah kayak ini. Lewat jalan gang gitu, pintas. Yang lain udah pada duluan tuh sama narasumbernya. Nah gue masih nemenin PA gue, namanya Ojan, sama Ojan yang kita kenal. sama yang udah nggak ada itu. Sama kameramen lagi ngambil drone footage, ditungguin kan. Nah, akhirnya ayo cepetan tinggalin kita ini. Gua masuk duluan tuh lewat gang tuh. Emang ada 2 orang lagi kayak buka kap mesin, kayak ngebongkar mesin mobil deh. Gua nggak tahu kan tuh rumah dia atau enggak. Cuma dia tiap ada orang lewat dia ngeliatinnya begitu banget tuh. Gua lewat sendiri nih. Dia ngeliatin berhenti dulu. Udah gue jalan sampai ujung gang tuh. Nah nggak lama tiba-tiba temen gue tuh lari sambil teriak-teriakan. Gue marahin, lu di tempat kayak gini masih bercanda aja. Kagak, gue pengen dibunuh apaan. Jadi pas dia lewat mungkin karena lihat bawa kamera ya. Diambil. Nah itu dia pas jalan tuh lewatin. Lagi bongkar mobil berhenti ngeliatin. Teman gue 2 jalan diikutin nih. Teman gue ngeliatin nih. Dia udah megang kunci gitu lah. Dia jalan cepetin, yang belakang ikutin cepet. Dia lari, dia ikut lari. Anjir. Akhirnya untung Ya, udah. hukum rimba ya, Iya. kayak balik ke primitif ya. Karena kata orang sana emang waktu kejadian itu, ya berapa minggu, karena 2 minggu setelah kejadian ya. Emang banyak penjarahan. Dan kadang kalau ketahuan, ya nggak segan lu dibunuh. Lu lemparnya ke puing-puing. Iya, karena Alibinya kuat banget. Iya, lu kira korban. korban jelas, nggak akan ada polisi yang Nah korban nih. itu yang bikin Oh gila banget. kita takut itu waktu itu. Saya ada purge ya, Iya. tusuk aja. Terus juga kasih aja kayu deket dia, tusuk nanti sama Tuh kejadiannya tuh. Itu ya horor sih lebih dari Itu horor banget. goib. Iya. Daripada sekedar suara wangi-wangi, Itu surupan. gempanya tuh. Jadi. Ih. Terus lu gimana? Lu ada trauma kan? Bandara nggak kena ya masa waktu itu ya? Bandara hancur kacanya semuanya, tapi masih aman-amanannya. Jalurnya aman. Jalurnya aman, Landasan pacunya. aman. Aman. Ya retak-retak dikit tuh ya aman. Iya. Nggak kan kalau di dokumenter yang Aceh itu, tsunami Aceh, kan merinding banget gitu di sana karena mayat bergelimpangan. Iya. Itu sama kayak gitu. Tapi kan gue 2 minggu setelah kejadian, jadi Mungkin lebih parah ketika itu Yong, yang di Ya, Aceh. tapi orang masih ada. masih banyak yang belum ketemu kan masih dicari pakai ekskavator waktu itu juga tuh. Cuma yang ngeri itu, yang masih berasa tuh pas ini, ya emang ya mungkin masih banyak yang Di bawah. di bawah kali ya. Jadi mungkin ngeresep ke air gitu. Gue pernah di salah satu masjid gitu, pas mau wudhu tuh, Merah. nggak merah, wanginya beda. Aduh. Oh, bau air wudhu ya? Bukan air wudhu, Air wudhu. ya bau kayak bangke. Iya, maksudnya kalau lagi wudhu nih, lagi wudhu, baunya udah aneh. Iya, enggak ada pas ini tengok Iya kan, maksudnya kan air kan dari tanah. Iya, air tanah disembur pakai mesin ke toren dialirin ke Oke pas set tengok-tengokan doang kita, udah nggak usah dibahas gitu maksudnya. Tapi lu tetep wudhu tuh, tetep. Tetep, makanya nggak kumur deh. batal gak sih? Boleh gak sih nggak denger? Gak tau udah gue. Nggak tuh gue nanya Nggak juga. usah kumurnya gitu doang, nggak dia. Oh enggak yang di... Nggak yang Iya, coba kisah lu banyak cerita gitu. Ada juga tuh cerita kan di Palu tuh ada pesantren tuh.
ada Ini masih di di tempat yang sama. ya? Berapa lama masuk di Palu waktu sama seminggu lah. terus? Kayaknya orang-orang sana juga cerita ada satu posko pengungsian tuh jadi kayak pesantren gitulah, ulama besar di sana, Habib. Jadi Habib beneran. Jadi ya mungkin karomahnya atau apa kan dia pas orang warga sana cerita tuh dia juga bantuin tim SAR polisi nyari jenazah yang tertimbun. Dan itu pasti bener. Dia pasti bener? pasti langsung ketemu, pasti gali. Jadi dia Ada di sini gitu. dia tuh pakai tongkat rotan. Dia makanya di sana dia terkenalnya Habib Rotan namanya. Kalau lu searching di Palu tuh ada Habib Rotan. Jadi dia nunjuk sini cetek, gali ada cetek. Aduh, bisa begitu ya? Ya Allah alam. Dapat ini ya? Iya. Kelebihan mungkin. Jadi pesantrennya juga tempat pengungsian juga tuh. Iya, makanya banyak lah. Lu ikut waktu si Habib? Enggak, itu kan di awal-awal bencana. Wah, berarti ini gue bukannya bercandain nih, tapi berarti Habib Rotan di Palu itu sibuk banget ya waktu kejadian Palu itu ya? Iya, dia kan selain kan bukan main Jopedia, dia hanya membantu tim SAR. Iya, sama pesantrennya juga kan pakai buat penampungan tuh. Jadi tempat fungsi. Iya, makanya ulama besar lah dia di sana. Kalau menurut cerita-cerita orang Palu. Itu kalau orang TV, itu kan hitungannya kerjanya kan lapangan terus ya, misalnya apa sih istilahnya ING? Ya, apa sih istilahnya? Ya, ING. Pokoknya liputan luar. Liputannya. Pasti ngerasain banyak banget ya gitu. Gue di TV soalnya kagak keluar. Banyak pengalaman. Cuma yang horor sih nggak begitu banyak sih. Yang seru sih banyak sih. Emang enaknya itu. Palu tuh mas yang paling nggak bisa dilupain berarti? Iya, kan gue ke Palu tuh sampai ke Donggala tuh, bupatennya tuh. Donggala tuh mana? Kampungnya Pasha Ungu. Donggala. Kan waktu itu Pasha wakil wali kota Palu tuh. Oh iya, nyalek ya. Ke Donggala juga lihat tuh kan jadi nggak cuma di Palu kan tsunami-nya, cuma yang likuifaksi. Oh luas mas, nggak kayak tsunami yang di Banten yang di Anyer. Ini cuma satu daerah doang mas, bahkan cuma 5 pantai kali yang kena. Dia kan pesisir tuh kan dia. Palu, Donggala terus tuh. Donggala juga udah hancur tuh. Lo pas liat kayak gitu, ini nggak sih kayak ngerawat sih, anjir kalau gua sama keluarga kayak gitu nggak mas? Iya, merinding banget ya. Ngebayangin lo di situ gitu pas kejadian gitu. Nah gue mah kalau misalnya jadi Mas Kavi, ini ada gempa susulan kena nih. Iya itu kan. Gempa susulan tiap pagi. Oh ada mas, udah pasti. Tadi kan dia bilang begini-begini tadi. Oh itu beneran lu rasain berarti? Iya. Karena kalau di sana tuh kebanyakan rumah gentengnya nggak tanah liat atau keramik. Dia kayak asbes gitu, kayak baja ringan lah seng gitu. Jadi pas gempa tuh, wah lari langsung ke depan kita. Langsung ketahuan ya? Ya horornya lebih horor yang nyata itu mah. Itu gue lihat apa? Kagak bisa ngapa-ngapain juga kalau depan mata sebelah. Ya kan yang kalau kita lihat yang viral itu kan yang ada masjid yang di tengah-tengah masih utuh, yang itu. Ya gue lihat. Ada kayak gitunya? Ada gue lihat. Gue lihat yang apa? Oh semuanya hancur. Iya. Tapi dia masih bersih. Padahal dia di pinggir laut. Gue lihat. Terus gue lihat juga itu yang apa? Ramayana di sana. Jadi dia tuh kan tiga lantai tuh. Toko tuh yang ada video viral tuh dari atas itu tuh. Pas tsunami datang tuh kan ada tuh dari atas swalayan tuh. Nah itu kan titiknya tuh. Nah itu hancur tuh dari lantai 3 langsung ke lantai 1 tuh langsung begini. Beginilah. Begini nih hancur. Gue juga lihat tuh banyak tuh baju-baju, sepatu-sepatu tuh baru tuh. Ramayana ya? Enggak labil? Enggak, soalnya kiri semua. Kan display, susah nyari temennya. Iya bener. Di toko di dalam. Kiri 40, kanan 38. Nah, ya banyak sih di TV tuh ya pengalaman sih seru. Ya walaupun sekarang TV lagi sunset. Ya benar. Lagi masa ini. Tapi itu tetap tempat kita awal-awal belajar semua pengalaman. Pokoknya gue semua pengalaman tuh gue keluar kota, keliling Indonesia kemanapun tuh. Dari TV tuh gue dapat tuh. Dari yang horor, dari yang seru, dari yang mencekam.
tengah pulau. Saya tempat kita bukan buat cerita seru sih ya. Bukan buat cerita yang fun gitu. Kita butuh cerita yang bikin merinding gitu di sini. Dan dia merinding banget Mas kalau misalnya ngeliat tanah depan lu kebelah. Iya sih. Ada penjarahan. Kayak jelly gitu lah pokoknya. Ini kayak jelly nih, kayak pasir hisap gitu. Iya. Berarti udah ikhlas dong Mas keluarga kalau misalnya amit-amit kenapa gitu. Udah ngabarin dong ini. Ada nggak waktu dia ke Palu Ada nggak orang keluarga lu atau siapa gitu? Harus cuek aja. Cuek aja. Ya udah tugas jalan-jalan aja. Nah, itu kan Palu begini-begini. Temen gue lagi tidur mati nggak apa-apa di rumah padahal. Iya benar Iya sih. Temen lu takdir. Iya. Nggak Kalau Akbar. Iya benar. Takdir. Takbir. Oh takdir. Itu B. Jadi kita cerita yang seru aja di bawah. Di mana? Tempat orang. Udah. Tempat kita biasa depan TV. Seru nggak? Enak nggak? Tempatnya emang nggak seru, tapi cerita lo kan tadi kata lo punya cerita seru. Iya. Ada tiga. Kenapa Tika? Ada. Ya udah. Mas Fajar juga ada. Iya. Mas Fajar, Mas Ojan juga ada. Ojan. Tadi. Ojan mantan anak buah lo sekarang jadi. Udah nggak ada orangnya. Sabar dulu orang. Yaudah. Gue di mana nih? Sabar. Ini ya apa? Salam buat Mas Ojan ya. Iya. Nangis lagi dong.